Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang soal TO penilaian matematik ya. Untuk bagian TO 3 dan kita sudah sampai pada soal nomor 17 ya. Baik, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Di soal nomor 17 ini ada ilustrasi teman-teman ya di sini 17-20 ya. Ada satu kolam, ya, kolam renang yang didesain dengan kedalaman yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini ada yang dangkal, ada yang sedang, ada yang apa namanya ini, dalam ya teman-teman. Kemudian seperti pada gambar berikut. Nah, bagian atas kolam itu kedalamannya yaitu 0,5 meter tidak diisi air. Jadi di atas ini, teman-teman ya, di bagian atas ini ada sekitar 0,5 meter yang tidak diisi air. Jadi ini kolamnya tidak penuh ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari warnanya di sini ada warna putih, ada warna hijau ya. Warna biru ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini ada tiga kedalaman yang berbeda teman-teman ya. Di sini misalnya yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, dari tiga kedalaman ini kita bisa melihat di sini ukurannya atau kedalamannya itu untuk yang kolam pertama, yang paling dangkal ini ada 1,5 meter ketinggiannya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini ada tambahan ya sebesar 0,5 meter teman-teman ya. Jadi ya tinggal kita tambahin aja nanti 1,5 berarti di sini jadi 2 meter. Kemudian yang paling dangkal berarti jadinya 3 meter. 2,5 apa? 2,5 meter. Oke, kita lihat di sini. Untuk pertanyaannya nomor 17. Kedalaman air pada kolam kedua yang paling dalam. Oke, berarti yang ini teman-teman yang kedua ya. Nah, tadi kan yang pertama itu kedalamannya adalah 1,5 meter nih ya. Ini dihitung dari kedalaman air ya. Artinya yang bagian atas ini yang tidak diisi air ini kita tidak hitung ya. Berarti 1,5 ditambah 0,5 teman-teman ya. Jadi tinggal 1,5 gitu aja ya. 1,5 meter untuk kedalaman kolam yang pertama ditambah 0,5 meter tambahan ya dari partisi yang kedua ini teman-teman. Berarti totalnya jadi 2 meter. Ya, totalnya jadi 2 meter untuk kolam yang kedua. Berarti jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Untuk soal nomor 18, di sini pertanyaannya adalah, jika kedalaman kolam yang paling dangkal dan yang paling dalam adalah suku kedua dan suku keempat dari delete aritmatika. Oke, berarti di sini ada kolam yang dalam. Nah, di sini kolam dong ya. Kedalaman kolam. Nah, ini kan berbeda ya dengan kedalaman air, teman-teman. Kalau air itu kan dihitungnya dari yang warna biru aja ya. Tapi kalau kolam berarti kan dari permukaan, teman-teman ya. Dari atasnya nih. Jadi ini harus hati-hati kita nih. Untuk yang suku keduanya ini bukan 1,5 berarti 2 teman-teman ya. Jadi dihitung dari atas ke bawah. Itu namanya kedalaman kolam. Gitu ya. Oke, berarti kita mulai tulis aja di sini. Ada yang paling dangkal ya. Yang paling dangkal itu adalah 2 meter teman-teman ya berarti ya. Kemudian yang paling dalam itu bisa kita cek di sini 3 meter ya. Yang paling dalam itu 3 meter. Jadi ingat teman-teman di sini kedalaman kolamnya ya. Termasuk yang tidak ada airnya berarti. Oke, berarti di sini 3 ya. Nah, ternyata ini adalah membentuk suku kedua dan suku keempat, teman-teman ya. Suku kedua dan suku keempat aritmatik. Berarti ini 2 ini adalah U2 ya. Sedangkan 3 adalah U4, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pertanyaan dulu ya. Pertanyaan di sini adalah luas dasar kolam itu suku keberapa? Nah, berarti luasnya kita cari dulu. Oke, luas dasar kolam ya gitu aja ya. Nah, luasnya ini adalah berarti yang ini ditambah ini tambah ini, teman-teman ya. Luas dasar, ya kan? Berarti tinggal panjang kali lebar, ya kan? Atau, nah ini bisa hitung sekaligus, teman-teman ya. Bisa dihitung dari sini sampai sana. Karena yang dihitung dasarnya doang kan ya. Berarti 5 tambah 4 tambah 3. 12. 12 kali lebarnya di sini 6 ya. Sini 6 ya. Oke, berarti 12 kali 6.
72 ya teman-teman. Berarti ini 12 kali 6 ya sama dengan 72 meter persegi. Oke. Ya, kemudian di sini ada U2 dan U4. Untuk mencari suku keberapa, kita harus tahu dulu nih A dan B-nya atau suku pertama dan bedanya berapa. Nah, berarti ini kita harus uraikan ya, teman-teman. Ini uraikan menjadi A tambah B ya. Nah, bagi teman-teman yang lupa dari dari mana asalnya, U2 itu adalah UN ya, teman-teman. UN itu rumusnya adalah A tambah N-1 kali B. Jadi kalau kita punya U2 berarti artinya A tambah 2 dikurangi 1 kali B alias A tambah B. Gitu teman-teman ya. Kemudian U4 berarti tinggal diganti aja di sini U4 berarti A tambah 4 dikurangi 1 kali B berarti A tambah 3B teman-teman ya. Berarti di sini U4 itu adalah A tambah 3B sama dengan 2. Nah, yang bawahnya sama dengan 3. Nah, kemudian kita bisa eliminasi langsung teman-teman ya. Ini kita hapus aja dulu ya. Nah, A-nya habis berarti kan B dikurangi 3B berarti min 2B ya. Kemudian 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 3-nya min 1 berarti B-nya 0,5. Kemudian untuk mencari A-nya kita substitusi aja langsung teman-teman ya. Di sini bisa ke sana, bisa juga ke atasnya. Kita ambil yang atas saja yang gampang ya. Berarti A tambah B sama dengan 2. Berarti A tambah B-nya 0,5 tadi ya. 0,5 sama dengan 2. Sehingga B-nya adalah 1,5 teman-teman. Ini bukan B ya. Ini A-nya teman-teman ya. Ini A-nya 1,5. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A dan B-nya teman-teman. Di sini A-nya adalah 1,5 dan B-nya adalah 0,5. Nah, sekarang kita bisa langsung masukkan ke sini aja teman-teman ya. Kita kembali ke UN. Untuk mencari 72 itu suku berapa, berarti kan di sini 72 itu adalah A-nya itu adalah 1,5 teman-teman ya, ditambah N-1 kali B. B-nya itu adalah 0,5 ya, 0,5. Nah, berarti berapa nih? 72 dikurangi 1,5 atau kita hitung aja dulu ya, 1,5 ditambah berapa nih? 0,5 N. 0,5 N dikurangi 0,5 teman-teman. Oke, lanjut. Di sini berarti hasilnya adalah 1,5 dikurangi 0,5, 1 ya. 1 tambah 0,5 N adalah 72. Ya. 72 dikurangi 1, 71 sama dengan 0,5 N. Berarti N-nya sama dengan berapa teman-teman? 71 dikali 2 berarti ya. 142. Oke, berarti 72 itu adalah suku ke 142 teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 19 teman-teman ya. Di sini soal nomor 19 itu adalah volume kolam. Nah, berarti volume total ya, kolam ini berapa meter kubik ya. Ini kubik ya harusnya ya. Kemudian, nah, untuk mencari volume kolam, di sini perlu diperhatikan ya, namanya kolam tadi ya, itu kita akan menghitung sampai ke permukaan ya. Jadi, tidak hanya yang terisi air, tapi juga yang tidak terisi air. Sehingga di sini ketinggiannya nanti akan misalkan yang ini yang dangkal itu 2 meter ya. Kemudian yang sedang itu 2,5 dan yang dangkal yang dalam itu adalah 3 meter teman-teman. Oke, berarti untuk menghitung volume total kita bagi 3 partisi dulu ya. Di sini ada volume kolam 1, 2 dan 3. Kita hitung dulu ya. Misalkan V1 dulu nih. V1 itu berarti panjang lebar tinggi ya. Rumus volume itu kan panjang lebar tinggi. Berarti panjangnya itu adalah 3, lebarnya 6 ya. Tingginya 2 teman-teman ya. Berarti 3, 6, 2 ya. 3 kali 6 kali 2. Oke, untuk V2-nya kita hitung juga sama. V2 itu berarti 4 kali 6 kali 2,5 berarti ya teman-teman ya. Tinggal nambahin 0,5 aja dari yang tadi. Oke, berarti 4 kali 6 kali 2,5. Oke, V3-nya sekarang volume 3 itu adalah 5 kali 6 kali 3 ya teman-teman. 5, 6, 3. Oke. 5, 6, 3. Nah, sekarang kita hitung nih. Hasilnya berapa nih? 6 kali 6, 36. Kemudian 2,5 kali 4 itu adalah berapa? 10, berarti 60 ya.
Kemudian 30 kali 3, 90. Oke, kita jumlah berarti 6, 18. Jadi total volumenya adalah 186 meter kubik. Atau jawabannya yang A, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Di sini, jika seluruh dinding dan dasar pada kolam ya akan diisi dengan keramik ukuran 25 kali 40 cm, maka banyak keramik yang dibutuhkan adalah sekitar titik-titik. Oke, berarti ini luas permukaan ya. Di sini dinding dan dasar, teman-teman ya. Berarti ini kita hitung, wah ada banyak nih. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari sini dulu ya. Satu dulu deh. Satu ini berarti kita hitung luas permukaannya ya. Berarti 3 kali berapa teman-teman? 3 kali 6 ya. Ini 18. Oke. Berarti luas permukaan total ya 18 ya. Ditambah kemudian yang sebelah sininya yang kedua. Sebelum yang kedua kita ini dulu ya teman-teman. Yang ini itu adalah 0,5 kali 6 ya. Dan karena ada 2, berarti 0,5 kali 6 kali 2. Berarti berapa teman-teman tuh? Berarti 6 teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi yang bagian sini. Ini adalah 4 kali 6, 24 teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi yang sebelah sini. Yang ini tadi udah ya teman-teman ya. Udah dihitung. Berarti yang belum yang ini nih. 5 kali 6, 30. Oke, di sini 30. Ditambah lagi sekarang naik ke atas teman-teman, di sebelah sini ada dinding nih, dinding. Ini ukurannya 6 kali 3 ya. Sampai ke atas penuh berarti 18 ya. 18 ditambah lagi sekarang yang dinding sebelah sini. Yang ini nih, teman-teman. Itu adalah 6 kali tingginya berapa nih? 2 ya, 2 kali 6. Berarti 12. Kemudian, nah sekarang tinggal dinding bagian sini ya, depan sini. Itu adalah 5 kali 3 teman-teman ya, 5 kali 3. Dan karena ada 2 di belakang ya, di belakang dan di depan berarti ini 5 kali 3 kali 2. Berarti berapa? 30 ya. Kemudian ditambah lagi ke bawah sini teman-teman. Yang tengah di sini ini adalah 4 kali berapa tingginya berarti? 2,5 ya. Tadi 4 kali 2,5. Dikali 2 karena di belakang sana juga ada. Berarti 4 kali 2,5 kali 2. 5 kali 4 20 ya. Dan yang terakhir nih bagian sini yang belum teman. Di sini ada 3 kali 2 ya. 3 kali 2 dikalikan 2. Berarti 12 teman-teman ya. Tambah 12. Nah, ini dia luas totalnya. Kita hitung dulu teman-teman ya. Nah, singkat cerita ketemunya adalah 170 meter persegi teman-teman ya. Oke, nah ini luas permukaan total di sekeliling kolam teman-teman. Nah, untuk menghitung banyaknya keramik yang dibutuhkan, berarti kita tinggal bagi aja dengan 25 kali 40. Nah, 25 kali 40 ini kan sama dengan 1000 ya teman-teman, 1000 cm. Nah, 1000 cm itu kan sama aja kayak berapa? 0,1 meter ya teman-teman ya, 0,1 meter. Jadi untuk banyaknya keramik yang dibutuhkan, oke, berarti tinggal 170 meter ya persegi dibagi berapa tadi? 0,1 meter ya. Sehingga sehingga total meter persegi ya. Berarti totalnya adalah 1.700 keramik teman-teman ya. 1.700 keramik gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, akhirnya kita sudah sampai di soal nomor 20. Sudah sampai ke soal yang terakhir. Dan kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk membahas soal atau TO yang berikutnya lagi. Dan untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.